Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hairunisa Pangestu. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini saya akan membahas tentang faktor produksi, yaitu materi dari kelas 10 SMA. Sebelum lebih jelasnya untuk mengetahui jenis-jenis produksi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu definisi dari faktor produksi. Faktor produksi ialah unsur yang berguna dalam proses produksi atau dengan tujuan menghasilkan produk berupa jasa atau barang sesuai kebutuhan masyarakat, atau yang bisa dipahami dengan sebagai benda atau proses yang digunakan untuk menciptakan nilai produk seperti barang atau jasa. Nah, ada jenis-jenis produksi. Jenis-jenis produksinya itu ada 3, yaitu sumber daya, modal, dan kewirausahaan. Lalu apa sih sumber daya itu? Nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama di sumber daya itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi. Sumber daya alam. Yang dimaksud sebagai sumber daya alam dalam faktor produksi ialah segala hal yang merupakan bahan mentah atau cikal bakal sebuah produk. Bahan yang disebut sebagai sumber daya alam akan diolah sebelum akhirnya diterima oleh konsumen. Misalnya, sumber daya alam dari buku adalah kayu. Nah, sumber daya manusia. Meskipun dalam gaya produksi modern digunakan robot yang mampu menggantikan manusia untuk bekerja, tetapi yang termasuk ke dalam sumber daya manusia hanyalah manusia itu sendiri. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah peran manusia dalam kegiatan produksi langsung maupun tidak langsung. Lalu ada sumber daya informasi. Ekonomi digital membuat pemanfaatan informasi menjadi sangat penting. Setidaknya, sebuah perusahaan akan memanfaatkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat pada ruang dan waktu tertentu. Dengan informasi tersebut, sebuah perusahaan dapat menyesuaikan produknya agar lebih tepat sasaran. Nah, selesai dari sumber daya, ada modal. Nah, modal itu apa sih? Modal yang dimaksud sebagai modal adalah faktor produksi dalam perihal spesifik mengenai biaya atau uang. Biaya yang dimaksud dapat berarti biaya untuk membeli bahan baku, sumber daya alam, ataupun modal untuk melangsungkan sumber daya manusia dan sumber daya informasi yang digunakan dalam proses produksi sebelumnya yang ada di sumber daya ini. Lalu, kewirausahaan. Dalam konsep ekonomi klasik yang termasuk ke dalam faktor produksi adalah tanah, modal, dan tenaga kerja. Namun, dalam konsep yang lebih modern ditambah lagi satu faktor, yaitu perusahaan atau kewirausahaan. Yang dimaksud sebagai faktor kewirausahaan dalam faktor produksi adalah manajemen pekerjaan yang ada pada perusahaan itu sendiri. Beberapa faktor yang lain yang telah terkumpul sebagai sumber daya alam, sumber daya informasi, modal, dan sumber daya manusia tidak akan dapat berjalan secara efektif apabila tidak digunakan strategi atau pengontrolan yang baik dan tepat, yaitu kewirausahaan. Nah, contoh penerapan produksi. Dalam ekonomi klasik, contoh penerapan produksi itu kita bisa lihat seperti di bawah ini. Seorang petani memiliki sebidang tanah dan benih yang dapat diasumsikan sebagai faktor sumber daya alam. Biaya untuk mendapatkan benih dan tanah tersebut merupakan modal, baik itu dilakukan dengan cara jual beli ataupun penebusan yang lainnya. Selain itu, petani tersebut juga memiliki sepasang kerbau yang dapat digunakan untuk membajak yang selanjutnya dapat disebut sebagai tenaga kerja. Dalam ekonomi yang terbaru, upaya manajemen yang dilakukan oleh petani tersebut juga diakui sebagai salah satu faktor produksi loh. Apabila dilakukan secara mandiri,
faktor tersebut dinamakan sebagai kewirausahaan. Sementara apabila manajemen tersebut dilakukan secara kolektif, maka disebut sebagai perusahaan. Nah, tujuan faktor produksi itu ada 3. Yang pertama, menciptakan produk target pasar. Pada awal langkah sebuah perusahaan akan menyuguhkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen mayoritasnya. Perusahaan akan membangun kepercayaan konsumen sehingga nantinya dapat dilakukan langkah beda. Pada puncaknya, konsumen akan selalu percaya pada produk yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tujuan utama dari produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau wirausahawan adalah keuntungan. Oleh karena itu, perhitungan faktor produksi baik bermanfaat untuk menambah keuntungan perusahaan. Pemanfaatan teknologi canggih, mempekerjakan sumber daya manusia terbaik, dan menggunakan bahan baku efisien adalah faktor produksi yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah melangsungkan produksi. Adanya faktor produksi tidak lain tidak bukan adalah untuk melangsungkan produksi itu sendiri. Dengan kata lain, sangat percuma apabila sebuah perusahaan memiliki faktor produksi yang tidak bermanfaat dalam produksi itu sendiri. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki bahan kayu, padahal perusahaan tersebut ingin memproduksi susu bernutrisi. Oleh karena itu, tujuan utama adanya faktor produksi di dalam sebuah perusahaan adalah membantu melancarkan proses produksi. Semakin lengkap faktor produksi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka akan semakin lancar pula proses produksi yang dilakukan. Nah, dari sini kita sudah mengetahui apa itu faktor produksi dan jenis-jenis produksi, bahkan tujuan faktor produksi. Sekian video ini saya buat. Jika ada kata yang tidak jelas atau suara saya yang terlalu kecepatan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.